Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya, Farhan Jargasi, distributor kebaikan. Jangan bosan berbuat baik. Nah, sore ini 11 Agustus 2021 atau libur satu Muharram, libur satu Syuro, ya kan? Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Jadi sore ini kita jumpa lagi di studio distribusi kebaikan bersama, halo Mbak Nizmi. Ya, selamat sore Mas Farhan. Siap. Jadi media beberapa waktu ini kan lagi heboh tuh, lagi viral nih, Pak Nizmi. Misalnya ada public figure itu jalan-jalan di publik itu cuman pakai dalaman doang atau bikini, ya kan, public figure. Ada juga pengusaha dari restorasi, dari hotel itu rame-rame pasang bendera putih nih, ya kan. Ada juga yang orang dari karantina itu lari gitu, melarikan diri ya. Sebenarnya nih fenomena apa sih Mbak yang lagi viral ini, maksudnya yang hal-hal yang seperti itulah, yang seperti baik dia secara kolektif ataupun secara individu gitu. Fenomena apa nih Mbak Nismi, kalau boleh tahu diskusi kita sore ini, ya kan? Iya, banyak ya kalau kita lihat berita-berita tuh agak-agak bikin kita apa ya, terkejut gitu ya. Kok ada Ya, ya terkejut gitu ya, kita shock. Jadi kalau sekarang istilahnya lagi banyak rame diskusi itu dengan apa ya, tema-tema keletihan sosial istilahnya, fatigue, social fatigue gitu ya. Jadi kita letih secara ya, sosial, masyarakat kita ini sudah sangat letih gitu istilahnya ya. Kenapa muncul rasa letih gitu? Kenapa muncul? Karena ada perubahan aktivitas ya, ada perubahan aktivitas yang tadinya kita misalnya kerja pagi sore enak gitu ya, ketemu dengan kolega-kolega, teman kerja gitu ya. Tiba-tiba kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba jam kita yang dari Senin misalnya sampai Jumat itu penuh dengan rutinitas yang padat jadwalnya, tiba-tiba misalnya jadi di rumah aja, ya kan? Jadi karantin fatigue jadinya. Jadi kitanya apa ya, bosan banget di rumah aja nih, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu kolega, nggak bisa ketemu teman kerja, aktivitas tuh berubah drastis. Jadi muncul kejenuhan, dan ini sebenarnya bisa dialami siapa saja loh, bisa dialami siapa saja. Nah ini yang lagi dialami apa ya, kebanyakan dari masyarakat kita sekarang ini. Bukan cuma masyarakat ya, kita sebenarnya, masyarakat ya. dunia juga ngalamin ini. Jadi keletihan sosial, social fatigue istilahnya. Oh, ya, baru dengar nih Mbak. Social fatigue ya, keletihan sosial. Tadi ada apa? Karantin Keletihan fatigue. fatigue. Ya. Jadi kalau apa namanya itu? Kalau dulu cuman kita dengar tuh fisiknya aja lelah, ya kan. Iya, capek istilahnya ya, Nah, fisiknya lelah gitu ya. ya. Tapi kan jadi teringat suatu apa, Mbak? Ilmu di teknik mesin itu ada namanya itu beban fatigue gitu. Itu kalau suatu material Ya, misalnya diberi beban, diputer terus sampai di berapa ribu putaran, itu dia akan fatigue, akan patah. iya. Nah, rupanya bukan hanya benda hidup, benda mati, ya kan. Rupanya sosial pun bisa lelah gitu. Iya, iya. Jadi kelelahan itu kan macam ya, macam beragam gitu ya. Ada kelelahan fisik yang tadi kita ya, mungkin aktivitasnya berlebihan, mungkin ya aktivitas fisiknya banyak, jadi dia lelah gitu ya. Ada juga yang keletihannya dia apa, secara apa, emosionalnya gitu loh, lelah, batinnya lelah banget gitu ya. Mungkin orang Betul. suka menderita secara psikis, secara apa gitu ya. Lalu ada juga dia memang emosinya gitu, fisiologisnya, lingkungannya. Jadi kita ini udah kena tiga-tiganya, keletihan kelelahan fisik iya, kelelahan emosi iya,
kelelahan fisiologis kita juga iya, lingkungan kita juga lelah gitu ya. Sama kayak anak-anak gitu ya, kayak Kenta di rumah gitu ya, Zoom aja. Jadi dia istilahnya jadi kalau orang bilang tuh sekarang bahasanya Zoom fatigue gitu, kelelahan Zoom. Iya, pagi rutinitas gitu sampai siang tuh Zoom gitu ya, tanpa bisa berinteraksi seperti dulu dengan teman-temannya. Nggak bisa sambil misalnya jam istirahat sambil main-main, makan di kantin, olahraga bareng gitu sama teman-teman, ini nggak bisa kan. Jadi dia kelelahan, Zoom fatigue. Kalau yang di rumah aja mungkin tanpa Zoom dia nggak sampai, tapi dia nggak Zoom ya, dia nggak Zoom mungkin nggak kerja nggak ngapain, tapi istilahnya di rumah aja juga ya, sama juga karantin fatigue. Makanya banyak juga orang kan istilahnya diisolasi mandiri gitu ya, diisolasi kan dia lari gitu, karena dia aduh kok saya nggak bisa ketemu dengan saudara, dengan teman, dengan apa, jadi dia karantin fatigue, dia bosan gitu di rumah aja. Makanya ada kita dengar berita bahwa orang lagi pasien gitu ya, lagi di rumah sakit, lagi diisolasi, dia lari gitu. Nah, itu termasuk bahwa dia bosan, dia mengalami kejenuhan dia terhadap aktivitas dia, dan sebenarnya ini bisa dialami siapa saja sih, bisa dialami siapa saja. Berarti itu efek karena sesuatu beban yang pressure terhadap misalnya Zoom terus Zoom fatigue ya kan? Iya. Jadi kayak yang misalnya public figure, sebenarnya yang kayak public figure itulah yang misalnya dia berpakaian tidak sewajarnya kan gitu ya, misalnya di tempat umum itu kan sebenarnya mungkin efeknya ini bukan dia mau melanggar hukum mungkin ya, bukan mungkin mau memberontak, mungkin lah ya, tapi dia mungkin lelah. Ya karena mungkin biasa aktivitas padat ya, aktivitas biasa padat, ketemu dengan banyak kolega, banyak teman, bisa interaksi sosialnya itu enak gitu. Tiba-tiba sekarang di tengah yang pandemi ini, yang ibaratnya itu PPKM udah level berapa nih kita ya, level 4 gitu ya. Yang kongko dilarang, ketemuan menghindari kerumunan, untuk ketemu mungkin teman di mall aja nggak bisa, ketemu nongkrong untuk sambil ngobrol di mana tuh nggak seenak dulu gitu kan. Itu tentu perubahan aktivitas yang dia berkepanjangan, akhirnya dia memunculkan aduh kok saya gini ya, aduh kok begini kok, jadi stres gitu loh, jadi tertekan gitu. Nah, makanya ungkapan yang dia ekspresikan dengan cara yang seperti tadi, menurut orang bilang wah ini melanggar hukum gitu kan. Mungkin tidak ada niat dengan secara sengaja ingin melanggar hukum ya, tapi ya kejenuhan yang diekspresikan dengan cara seperti itu mungkin. Oke, paham. Ya, kejenuhan yang diekspresikan dengan cara yang seperti itu. Jadi kalau secara dari individu memang pengen melanggar hukum kayaknya enggak ya, cuma memang kita kan jenuh ya, kita jenuh gitu. Memang kan iya, ini yang kayak di topik kita sempat kita bahas itu paradoks ya kan. Iya. Nah, itu kan memang ini perlu seni juga sebenarnya Mbak dalam mensikapinya, kalau tangkap garis merahnya tadi kan. PPKM ini harus kita akuin, kita terima ini yang terbaik yang para pemimpin kita sarankan, dan itu harus kita ikutin ya kan. Benar. Ya, secara kolektif kita harus ikut karena ini ilmu yang dipahami, yang diyakini mampu untuk melawan, meredam pandemi ini kan gitu. Iya. Satu caranya begini. Ya, satu cara. Di satu sisi juga kita nggak pungkiri bahwa nggak gampang juga rupanya. Betul juga bahwa pepatah orang dulu itu kan, sepening-peningnya kita kerja, lebih pening lagi kalau nggak kerja. Inilah dia terbukti. Benar. Ya kan? Ada mungkin orang yang misalnya pemilik hotel lelah dia mungkin ketika banyak pelanggan, harus bersihkan kamar, harus bersihkan toiletries segala macam lah ya, nyediakan. Rupanya lebih lelah lagi. Nggak ada tamu yang datang. Nggak ada tamu gitu. Ya kan? Benar. Ya, kalau capek di luar, kalau lelah capek di luar, mungkin obatnya itu tidur mungkin ya kan. Tidur yang cukup. Nah, makan banyak selesai mungkin ya, besok bangun seger lagi. Kalau lelah karantin fatigue, terus social fatigue ini menarik juga. Itu kira-kira gimana nih Mbak, kalau ya paling enggak lah ya
yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kelelahan ini gitu? Kelelahan ini pasti datang gitu. Iya, pasti datang ya, pasti datang. Kalau di kami kan daring ya. Kalau sekarang ini kan studi dunia pendidikan pakainya daring ya. Jadi orang mengalami Zoom fatigue. Jadi kalau dosen, mahasiswa sekarang kalau kena Zoom fatigue itu kayaknya aduh hal yang udah kayaknya semua orang tuh, semua dosen apalagi mahasiswa itu kena Zoom fatigue tuh orang bilang, "Oh, udah kena belum tuh?" Jadi kita obrolan di WA group gitu. Udah kena Zoom fatigue belum?" "Udah nih kayaknya," gitu ya. Jadi mengatasinya gimana kalau di Mbak ya misalnya gitu ya, kalau nggak penting-penting amat gitu misalnya, sebenarnya kalau Zoom fatigue ya, ada penelitian mengatakan bahwa lebih riskan ke perempuan daripada yang lakinya. Lebih riskan yang perempuan kena Zoom fatigue daripada yang laki gitu ya. Iya, jadi kalau Mbak sih ngatasinya sesekali kamera hidup gitu ya, sesekali jangan nggak usah dihidupin gitu ya. Kan kita jadi monoton ya, kita monoton gitu melihat diri kita sendiri di dalam layar kita ini dengan jangka waktu misalnya 2 jam terus bersambung lagi 1 jam lagi bersambung lagi. Jadi kalau masih bisa ada yang jedanya untuk dimatikan ya dimatikan dulu kameranya sambil melakukan aktivitas yang lain. Terus mungkin ya apa ya diselang-selingi kali kegiatannya ya. Pintar-pintar cari aktivitas yang kayaknya bisa membangun imun kita itu tetap enak gitu, tetap enjoy gitu. Ada orang sebagian jadi pakar masak gitu ya, mengolah resep gitu ya, mengolah resep buat puding, nge-bake apa segala macam, baking segala macam gitu ya. Ada orang jadi pintar nulis gitu karena dia belajar menulis-nulis gitu ya. Jadi pintar nulis gitu, pintar nulis novel apa segala macam, cerita gitu. Ada orang mengembangkan bakatnya jadi suka tuh nanam bunga-bungaan, rumahnya jadi asri banget gitu ya. Jadi apa ya mungkin memilah dan memilih aktivitas yang kira-kira bisa kita selingi, bisa kita kerjakan gitu ya, untuk mengurangi resiko kelelahan. Itu penting sih ya, itu penting. Sama punya apa ya, komunitas yang mungkin teman kah, lingkungan kita, community based solution istilahnya ya. Jadi ada community based solution, kita punya kelompok yang mungkin bisa saling menguatkan gitu. Bisa saling menguatkan. Ayo, udah di relax dulu. Kita ngerjakan ini yuk bareng-bareng ya. Kira-kira gitu sih. Kalau di Mbak gitu. Jadi diusahain punya teman gitu ya yang kira-kira bisa memberi banyak warna jeda-jeda aktivitas yang tetapi tetap positif. Oke, kan setuju tuh Pak. Karena memang itu analamin juga. Kami kan di hampir 2 tahun juga ya kan. Iya, sama kan? Mengalami ya WFH, ya sesekali back to field kalau istilah kita ya kan. Jadi kalau dengan ini jadi apa nih? Kayaan pribadi itu jadi pandai tuh. Tanam kelengkeng, ya kan? Iya kan? Jeruk. Jeruk itu udah berhasil dalam 2 tahun ini segini buahnya. Mantap. Jambu madu. Itu sampai patah-patah dahannya. Ya semua kalau dari situ. Iya, benar. Hidroponik udah jago. Ya itu kan ya pengalihan ya. Kita perlu pengalihan yang positif gitu. Ada yang menarik kemarin yang kedua itu yang Mbak bilang itu community ya kan. Iya, community based solution. Iya, sebenarnya kalau bayangan kita nih community ini sebenarnya kalau dulu istilahnya itu emak-emak wirid lah ya kan gitu sebenarnya. Ya sebenarnya perkumpulan lah ya atau STM, Serikat Tolong Menolong. Ya, kita memang kalau zaman sekarang ini komunitas itu berbasis misalnya IG. Ya, benar. Misalnya kan kayak kami itu misalnya ada basisnya IG roda 2. Yang mau Vespa, ada roda 2, goes, yang mau kereta, ada yang kayak Mbak bilang tadi. Iya. Apa? Komunitas baking. Iya benar harus ada. Kita harus punya kelompok itu. Yang mama-mama yang dulu nggak pandai masak sekarang gila buat bolu aja. Benar. Tapi memang nggak semuanya. Tapi itu benar, Mbak. Artinya ada yang terbukti berhasil, dia jadi punya penghasilan, bisa OPTO, ada yang mengatasi kelelahan sosial tadi sama karantin fatigue tadi itu, dia jadi bisa jual ini tanaman hidroponik. Iya, kan ada sisi positifnya ya, ada posisi positif. Makanya ya memang pasti berbeda lah ya. Kita bukan berbicara sosial misalnya, klaster sosial bukan misalnya yang punya duit banyak ketika di karantin itu mungkin berbeda. Akan berbeda dengan yang
tapi mungkin lelahnya sama, Iya, bosannya mungkin sama. iya, iya. Ya. Tapi memang itu harus kita akuin bahwa jangan pula dilanggar misalnya kayak PPKM, apapun Iya, itu ya diikuti karena itu yang terbaik, iya, karena ini yang terbaik yang dijalankan oleh pemerintah kita. Kita benar. harus ikutin. Memang kita juga mengikuti ini, jadinya kita membawa kepada permasalahan kita pribadi, Iya, kelelahan kita iya. pribadi, keekonomian kita pribadi, ya kan? Ya karena orang kalau udah lelah itu kan biasanya gampang tersinggung. Betul. Ya, Contoh lah lebih capek gampang kerja aja kan, tersinggung. capek Iya, kerja aja iya. kalau di jalan gitu, di klekson aja kita emosi Senggol kan gitu. bacok. Ya, kalau Jadi baca senggol istilahnya. bacok gitu kan ya. Apalagi ini kan kelelahan yang nggak tahu kita ujungnya mau kapan. Iya, kelelahan kita penuh, ini kan uncertainty ya, Ya, ketidakpastiannya itu kita benar-benar ketidakpastian yang luar biasa ini ya. Jadi betul. misalnya kita lihat di WA grup tuh dikit-dikit misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan Oh, bukan betul, sesuatu Bang. yang apa ya. Di grup tuh kita suka lihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal turut berduka segala macam. Nah, itu kan tentu mempengaruhi ya, mempengaruhi kita Iyalah, gitu. Jadi kita jadi gampang tersinggung, susah tidur karena udah lelah secara sosial nih, betul. susah tidur. Ini Mbak alami loh, kadang susah tidur gitu karena mikirkan, kemarin baru ketemu loh, kemarin baru ngobrol, kok sekarang ini gitu ya. Udah gitu interaksi kita juga jadinya sangat-sangat terganggu gitu. Maka kalau Mbak sih mencoba mencari apa ya, pengalihan gitu ya dengan cara yang positif tadi. Jadi kalau orang bilang iman dan imun kan harus di apa ya, harus dicoba digabungkan gitu. Ya, Jadi mencoba mencari pemikiran yang positif bahwa apa ya, virus ini kan datangnya dari Tuhan ya, maksudnya izin terjadi karena Tuhan juga izin ya, maka pasti. pasti ya itu kan terjadi karena Tuhan izin gitu ya. Jadi kalau Tuhan izinkan untuk virusnya ini hilang juga dalam seketika juga bisa gitu. Maka Mbak Betul. selalu berpikir bahwa ya berserah diri lah ya, berserah diri Ya, minta sama Allah gitu ya, Tuhan tolong dong dikembalikan pulihnya bumi ini gitu ya, disehatkan kembali dong bumi ini gitu. ya, Ya itu yang harus, yang bisa dilakukan, nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya, mau betul. marah-marah nggak mungkin, lelah ya pasti lelah gitu, tapi ya Betul. mencoba mencari yang perimbangan lah ya antara iman dan imun tadi, biar nggak social fatigue, biar nggak quarantine fatigue, biar nggak zoom fatigue gitu, karena kalau lelahnya berkepanjangan kita sendiri yang ngerasain jadi gampang tersinggung, susah tidur, Ya, kesehatan juga menurun, jadi lebih gampang flu, karena orang kalau lagi begitu tuh gampang flu-nya, gampang sakitnya gitu, betul. ya kan? Ya, Itu dia. intinya di tengah memang kondisi kayak gini ya, bagi kita yang mungkin yang apalah ya, yang terkena sangat dahsyat Iya, mungkin iya, dari segi aktivitas untuk PPKM iya, ini, iya, iya, mungkin ya kalau kata-kata gampangnya itu jangan bosan jadi orang baik, ya kan kita. iya, benar, benar. Orang Jangan, baik itu kan banyak ditafsirkannya kan, Mbak ya. ya, Misalnya aja belajar nanam ya orang baik, iya, iya, nanam tanaman, belajar nulis ya itu orang baik kan yang gitu ya. baik, ya, benar. Ya, apalagi bergabung ke komunitas yang positif itu ya belajar jadi Orang orang baik, baik ya. kan gitu ya kan. Yang tidak merugikan orang lain, yang tidak Betul. menjahati orang lain, itu Ya, orang baik istilahnya kalau sekarang kan gitu ya. betul. Yang jelas memang ya tetap yakin lah ya ditanam-tanamkan juga di pikiran kita ketika udah mulai lelah apa ya, nggak ada yang nggak diiringi dengan yang baik kan gitu ya kan. Iya. Ya, Ya ini memang sulit ya, memang pandemi ini kan sulit ya. Semuanya kena imbas gitu, semua sektor kena imbas, semua orang juga terimbas gitu. Jadi betul. memang ini pekerjaan bersama ya. Jadi kalau bisa memberikan yang baik-baik, yang positif-positif ya, Betul. kerjakanlah itu. Do it Betul. gitu ya. Betul, 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 betul. Thank you, Mbak. Yap, sami-sami. Nah, jadi sobat distribusi kebaikan di sore ini kita ngobrol yang simpel tadi kan. Maksudnya itu kelelahan sosial. Iya. Ya, ya sederhana. Mungkin yang kami bilang ini pun diskusikan ini teman-teman sobat distribusi kebaikan udah tahu kan gitu ya. Sudah tahu. Tapi bukan itu, paling tidak dengan mendengar ini studio distribusi kebaikan ini yang udah lelah, yang udah mau apa ya, mau diambang batas nih, ingin melanggar kelelahan ini ya kan, misalnya lari, lompat jendela atau malah jalan-jalan nggak pakai baju, ditahan dulu lah.
mengingat, oh iya, benar-benar yang dibilang distribusi kebaikan ini benar kok. Ya coba carilah, misalnya udah buat nih, nanam udah, ini buat, ini udah, coba cari yang lain ya kan. Mungkin ngecat, macam lah itu. Mungkin ya masak, ya mungkin apa, sekelas olimpiade saja, atlet olimpiade yang luar biasa, yang dia medali emas itu ya nggak salah ya. Dia itu ketangkap kamera itu merajut. Ya. Sedang merajut ya beritanya itu. Maksudnya ditanya itu kenapa? Ini caraku untuk menghilangkan kelelahan. Ya, benar. Nah, dari situ makanya tergelitik itu ngajak Mbak itu cerita, yuk kita cerita nih apa ini gitu ya. Ada sekelas atlet itu yang atlet dunia itu merajut gitu. Ya. Dibawanya rajutannya. Ditanyain untuk apa itu? Untuk ini, untuk apa? Petsnya, hewan peliharaannya gitu. Dan ini juga yang membuat aku itu bisa ngilangin lelah, stres sama pressure gitu. Ya, merajut. Mungkin yang nggak bisa ngerajut, ambil kertas agak besar kayak ngelukis-ngelukis atau apa ya, gitu ya. Menggambar, mewarnai, Betul, apa aja lah, menyulam mungkin ya. Ya, di ya. tengah yang pandemi ini begini nih, yang fatigue ini memang kita harus kalau sesuatu kalau kita punya enak. duit kayak Elon Musk nggak apa-apa ke angkasa sebentar ya kan, yang berapa T ya kan, rame-rame sekeluarga bisa lepas masker di ruang angkasa, cuman kan nggak bisa, orang nggak ada duitnya. Iya. Ya, pekerjaan yang ringan-ringan lah ya, pengalihan kegiatan yang ringan-ringan, tapi tetap bisa bikin happy gitu nih. Ya apa aja lah ya, apa aja. Karena semua orang punya pengalihan yang berbeda, punya minat yang berbeda, punya kondisi yang berbeda gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Jangan misalnya, wah iyalah dia enak, orang kaya bisa begini. Enggak juga gitu ya. Enggak juga. Jadi kita pasti akan menemukan cara kita untuk menghilangkan kejenuhan ini dengan cara apa gitu, dengan melakukan kegiatan positif apa gitu ya. Masing-masing orang berbeda, maka temukan sajalah yang kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Siap. Oke, Mbak Nismi, Mbak Dokter. Thank you lagi udah mampir di studio distribusi kebaikan. Kita tetap menyuarakan hal-hal yang baik. Ya. Yang sudut pandang kita itu tidak menyinggung, tidak melanggar. Yang ini hal-hal kecil yang baiklah, kita yakin orang yang dengar itu pasti oh iya, pasti membenarkan, oh iya juga gitu. Iya. Ya, dan kalau teman-teman di studio distribusi kebaikan yang sudah mendengar apa, silakan dibagikan ke teman-temannya. Mana tahu menginspirasi ya kan. Hal-hal kecil yang menginspirasi orang, vibrasi-vibrasi positif kecil dari studio kecil distribusi kebaikan ini di lantai 2 rumah saya, sama Mbak Dokter yang Mbak Rida, Mbak Nismi di Pekanbaru, ketemu di Zoom meeting, sebentar aja biar nggak fatigue kali, ya kan? Nanti nyebar tuh ke handphone teman, ke handphone siapa, menjadi hal yang baik. Amin. Amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan libur satu Muharram, satu Syuro ini mengefek kepada kebaikan kita semua, mericas. Ada apa ya? Teman-teman di Australia itu mengomentari baik. Dia tahu nih kalau dia dengar ini. Dia bilang, dijalani aja yang luar biasa ini. Tahun ini akan datang yang baik, yang masih tertunda tahun lalu. Begitu juga orang-orang yang nggak baik itu akan datang nggak baiknya di tahun ini juga. Itu dia, karena memang kebaikan kan pasti akan berpulang pada kebaikan juga. Betul. Itu dia. Walaupun di chat WA kami berdebat kami tentang itu gitu. Tapi setidaknya itulah Pak ya. Mudah-mudahan di distribusi kebaikan datang hal-hal yang baik. Oke Mbak Nismi. Tetap jaga kesehatan. Stay safe ya di sana. Positive vibration. Amin. Oke. Assalamualaikum. Jangan bosan jadi orang baik. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore.